Dah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahrani. Saya dari Artemisia Pramesti. Saya Fitriana Dewi. Saya Dea Adlia. Pada hari ini, kita kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penyesuaian akun. Oke. Jadi di akuntansi itu membagi umur ekonomi suatu perusahaan menjadi periode waktu yang sebenarnya dibuat-buat atau artificial. Nah, di dalam ekonomi itu ada dua. Pertama, tahun fiskal dan kalender. Nah, tahun umumnya itu 1 bulan, Januari aja atau Februari aja, 1 kuartal atau 3 bulan, dan ada 1 tahun yang biasa dipakai. Nah, waktu per bulan dan 1 kuartal itu disebut interim periods. Sementara untuk periode waktu akuntansi yang dipakai 1 tahun itu namanya tahun fiskal yang dipakai semua orang. Nah, ini tahun fiskal dan kalender ini disebut juga istilahnya asumsi periodisitas. Terus ada basis akrual versus basis kas. Akuntansi basis akrual. Itu transaksinya dicatat dalam periode terjadinya. Terus pendapatan diakui pada saat diperoleh atau dihimpun, bukan pada saat kas diterima. Yang ketiga, biaya diakui pada saat timbul atau terjadinya, bukan pada saat kas dibayarkan. Dan yang terakhir, mengikuti Standar International Financial Reporting Standards atau IFRS. Sementara di akuntansi basis kas, itu pendapatannya diakui pada saat kas diterima. Yang kedua, biaya diakui pada saat kas dibayarkan. Lalu, akuntansi ini nggak sesuai sama IFRS. Dan yang ini biasanya digunakan oleh perusahaan kecil karena skalanya masih kecil. Lalu ada prinsip pengakuan pendapatan. Satu, perusahaan mengakui pendapatan pada saat pendapatan itu dihimpun atau dihasilkan. Yang kedua, dalam perusahaan jasa, pendapatan dianggap telah terhimpun pada saat jasa dilaksanakan. Misalnya itu tempat cucian laundry. Dicatat dalam pembukaannya itu hari setelah selesai dicuci tersebut, bukan hari mendapatkan uang dari pelanggan. Terus ada prinsip pengakuan biaya, itu disebut juga prinsip mempertemukan. Itu mempertemukan biaya dengan pendapatan dalam periode ketika perusahaan melakukan upaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Nah, pengakuan biaya, biaya ini mengikuti pendapatan. Biaya timbul karena perusahaan berusaha menghasilkan pendapatan, jadi dia mengikutinya di saat pencatatan. Lalu ada hubungan di IFRS dalam pengakuan pendapatan dan pengeluaran. Ini penjelasannya seperti yang tadi. Lalu kenapa sih kita harus melakukan penyesuaian? Itu karena ayat jurnal penyesuaian memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban terjadi. Yang kedua, jurnal penyesuaian memungkinkan dilaporkannya angka-angka yang benar di neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga, perusahaan harus menjurnal dan memindah bukukan penyesuaian sebelum menyusun laporan keuangan. Terus ada jenis entry penyesuaian. Yang pertama ada jenis entry tangguhan atau deferrals. Yang pertama itu biaya dibayar di muka. Biaya yang sudah dibayarkan tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua itu pendapatan diterima di muka. Itu pendapatan yang sudah diterima tunai dan dicatat sebagai kewajiban sebelum dilaksanakan. Lalu yang jenis kedua ada jenis entry penyesuaian akrual. Itu yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Yaitu pendapatan yang sudah dilaksanakan tetapi belum diterima tunai atau belum dicatat. Yang kedua, biaya yang harus dibayar. Yaitu biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayar tunai atau belum dicatat. Ini ada contohnya. Yang pertama, itu ada penyesuaian untuk tangguhan dan deferrals. Tadi yang pertama, biaya dibayar di muka, itu menyesuaikan entry untuk pembayaran di muka diperlukan untuk merekam bagian pembayaran di muka yang mewakili. Jadi yang sebelumnya cuma ditaruh di asetnya cuma di kredit doang, setelah disesuaikan jadinya ada akun debitnya juga yang terimbas. Terus ada contoh-contoh yang tanggungan itu ada bisa supply, bisa rent, bisa advertising. Terus
Nah, ini contohnya. Waktu itu pada tanggal 31 Oktober dibeli 2.500. Nah, itu udah kepake 1.500. Sisanya jadi kan 1.000. Terus dimasukin ke debit kredit, disesuaikan. Ini contoh selain tadi contoh perlengkapan, ada contoh asuransi. Sama seperti tadi. Terus ada depresiasi atau penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan ini merupakan perkiraan daripada pengukuran faktual biaya yang telah kadaluarsa. Misalnya kita beli peralatan komputer, itu setiap tahunnya pasti mengalami penyusutan. Tapi kita tidak tahu pasti berapa setiap tahun itu yang disusutkan. Jadi hanya dikira-kira. Terus pembelian peralatan atau bangunan dipandang sebagai pembayaran di muka jangka panjang, sehingga dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Selanjutnya, penyesuaian untuk penyusutan. Kenapa sih dibutuhkan jurnal penyesuaian? Agar akun-akun yang dimunculkan memuat informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Informasi berikut karena adanya perubahan waktu yang sudah terjadi. Seperti transaksi berikut. Analisis dasar. Belum berupa beban penyusutan meningkat sebesar 40. Dan akun lawan dari aset akumulasi penyusutan, peralatan meningkat sebesar 40. Analisis persamaannya, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Akumulasi penyusutan, peralatan sama dengan beban penyusutan. Terus analisis debit kredit. Debit meningkatkan beban. Beban penyusutan 40, kredit meningkatkan akun lawan dari aset. Kredit akumulasi penyusutan peralatan. Ayat jurnalnya, Oktober tanggal 31, beban penyusutan di debit. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Untuk mencatat penyusutan per bulan. Untuk pemindahan bukuan peralatan Oktober tanggal 2 5.000, Oktober tanggal 31 saldonya 5.000. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit Oktober tanggal 31 penyusutan 40, Oktober 31 saldonya 40. Beban penyusutan di debit Oktober tanggal 31 penyusutan 40, Oktober tanggal 31 saldonya 40. Berikutnya, akuntansi untuk beban dibayar di muka. Contoh, asuransi perlengkapan, iklan, sewa, penyusutan. Alasan untuk penyesuaian, beban dibayar di muka yang dicatat dalam akun aset setelah digunakan. Akun-akun sebelum penyesuaian, aset lebih saji, beban kurang saji. Ayat jurnal penyesuaian, beban kredit aset atau lawannya aset. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Liabilitas. Debit ayat jurnal penyesuaian. Saldo sebelum penyesuaian. Pendapatan di kredit ayat jurnal penyesuaian. Pendapatan diterima di muka ketika jasa dilakukan. Mereka mencatat kewajiban dengan meningkatkan kredit akun kewajiban yang disebut pendapatan diterima di muka. Dengan kata lain, sebuah perusahaan memiliki kewajiban kinerja untuk meningkatkan layanan kepada salah satu pelanggan. Kemudian, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dibentuk selama periode tersebut. Dan untuk menunjukkan kewajiban yang tersisa pada akhir periode tersebut, perusahaan menerima kas sebelum. Contoh pendapatan diterima di muka, yang pertama sewa, yang kedua tiket maskapai penerbangan, ketiga berlangganan majalah, yang keempat simpanan pelanggan. Berikut contoh transaksinya. Analisis dasar. Liabilitas berupa pendapatan jasa diterima di muka turun sebesar 400 dan pendapatan berupa pendapatan jasa meningkat sebesar 400. Analisis persamaannya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Pendapatan jasa diterima di muka 400, pendapatan jasanya 400. Analisis debit kredit. Debit menurunkan liabilitas debit, pendapatan jasa diterima di muka 400. Kredit meningkatkan pendapatan atau kredit pendapatan jasa 400.
ayat jurnalnya pada tanggal 31 Oktober. Pendapatan jasa diterima di muka masuk ke debit. Pendapatan jasa untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilaksanakan masuk ke kredit. Pemindahan bukuannya, pendapatan jasa diterima di muka. Oktober 31, penyusutan 400 di debit. Oktober tanggal 2, 1.200 di kredit. Terus Oktober 31 saldonya 800. Pendapatan jasa di kredit Oktober tanggal 3, 10.000. Tanggal 31 penyusutannya 400. Jadi saldonya 10.400. Akuntansi untuk pendapatan diterima di muka. Contoh, sewa berlangganan majalah, simpanan pelanggan untuk jasa di masa depan. Alasan untuk penyesuaian, pendapatan diterima di muka yang dicatat dalam akun liabilitas sekarang diakui sebagai pendapatan atas jasa yang dilaksanakan. Akun sebelum penyesuaian, liabilitas lebih saji, pendapatan kurang saji. Ayat jurnalnya penyesuaian, debit liabilitas, kredit pendapatan. Penyesuaian untuk akrual atau accruals. Pendapatan yang masih harus diterima di muka, aset, debit, ayat jurnal penyesuaian. Pendapatan kredit, ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian mencatat piutang yang ada dan mencatat pendapatan untuk jasa yang telah diselesaikan. Ayat jurnal penyesuaiannya yang satu, kenaikan debit untuk akun aset. Kedua, kenaikan kredit untuk akun pendapatan. Analisis dasar. Aset berupa piutang usaha meningkat sebesar 200 dan pendapatan berupa pendapatan jasa meningkat sebesar 200. Analisis persamaannya aset sama dengan liabilitas ekuitas. Piutang usaha 200, pendapatan jasa 200. Analisis debit kreditnya, debit meningkat aset, debit piutang usaha 200. Kredit meningkat pendapatan, kredit pendapatan jasa 200. Ayat jurnalnya Oktober tanggal 31, piutang usaha di debit 200, pendapatan jasa untuk mencatat pendapatan atas jasa yang telah diselesaikan di kredit 200. Pemindahan bukuannya, piutang usaha debit Oktober tanggal 31, penyusutannya 200, saldonya 200. Pendapatan jasa di kredit tanggal 3 Oktober 10.000, tanggal 31 400, penyusutannya 200, dan saldo akhirnya 10.600. Akuntansi untuk pendapatan yang masih harus diterima, contoh bunga sewa, jasa yang sudah diselesaikan tetapi belum ditagihkan. Alasan untuk penyesuaian, jasa yang telah diselesaikan tetapi belum dicatat. Akun sebelum penyesuaian, aset kurang saji, pendapatan kurang saji, ayat jurnal penyesuaian, debit aset, kredit pendapatan. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar. Beban di debit ayat jurnal penyesuaian, liabilitas kredit, ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian mencatat kewajiban dan mengakui beban. Yang pertama, kenaikan debit pada akun bebas. Yang kedua, kenaikan kredit pada akun liabilitas. Bunga yang harus dibayar, ilustrasi. Yazici Advertising mengeluarkan wesel bayar yang waktu jatuh temponya 3 bulan senilai 5.000 pada 1 Oktober. Wesel tersebut mengharuskan Yazici untuk membayar bunga pada tingkat suku bunga tahunan 12%. Jadi nilai pokok wesel dikali tingkat suhu bunga tahunan dikali waktu dalam 1 tahun. Nilai pokok weselnya 5.000 dikali 12% tingkat suhu bunga tahunannya dikali waktu dalam 1 tahun 1/12, bunganya sama dengan 50. Transaksinya 31 Oktober, beban bunga masuk ke debit dan utang bunga masuk ke kredit. Berikutnya analisis dasar berupa beban bunga naik 50 dan liabilitas berupa utang bunga naik 50. Analisis persamaan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Utang bunga ditambah beban bunga. Analisis debit kreditnya, debit meningkat beban, debit bunga tahunan, debit beban.
Taruh. Jurnal penyelesaian ada beberapa jenis, yaitu biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang akan diterima, dan biaya yang akan dibayar. Saldo akun sebelum penyelesaian itu ada aset dibesar-besarkan, biaya dikecilkan, kewajiban dibesar-besarkan, pendapatan dikecilkan, aset dikecilkan, pendapatan dikecilkan, dan biaya dikecilkan, kewajiban dikecilkan. Ayat jurnal penyesuaiannya itu biaya, aset, kewajiban, pendapatan, aset, pendapatan, biaya, dan kewajiban. Jurnal umum tuh untuk tahu akun-akunnya tuh bisa dilihat dari ayat jurnal sebelumnya. Nah, biaya perlengkapan itu kan ada di ayat jurnal awal-awal yang dijelaskan sama Faiza atau enggak ada di buku. Next. Lanjut. Nah, buku besar tuh ada beberapa tabel banyak. Nah, tabelnya itu sesuai dengan akun. Nah, untuk ketahui akunnya itu dari mana, bisa ngambil dari jurnal umum dan dari ayat jurnalnya. Nah, setiap akun tuh satu tabel, kecuali kalau dia ada tabelnya banyak. Kayak kas dia kan ada di beberapa itu tuh banyak apa sih tabelnya. Jadi dia disatuin gitu loh. Kalau dia sendiri ya berarti dia sendiri aja. Neraca saldo tuh kas sampai akumulasi penyusutan itu masuknya ke aset. Sedangkan pendapatan jasa dia masuknya ke revenue, dan modal itu atau price bisa masuknya ke equity, dan liabilitas itu utang dagang dan pendapatan sewa yang diterima di muka. Laporan keuangan. Laporan keuangan tuh dapat disusun secara langsung dari daftar saldo sesuai. Nah, laporan keuangan tuh ada 3. Posisi keuangan, laba rugi, dan laba ditahan. Laba rugi dan laporan saldo laba dari itu. Nah, dari yang tadi neraca saldo itu, yang pendapatan jasa, dia dimasukin ke tabel laporan laba rugi. Dan beban-beban juga dimasukinnya ke laba rugi kan. Sedangkan yang laporan saldo laba itu total beban dimasukin kan 2.860 dan dikurang sama dividen. Dividennya itu kan 2.360 dikurang aja tinggal. Jadi laba ditahan sama dividen dikurang. Wait. Nah, yang neraca saldo kan laporan posisi keuangan dari kas ke utang bunga, itu dimasukinnya ke peralatan. Dengan yang ekuitasnya liabilitas, ekuitasnya modal saham dan saldo laba. Liabilitasnya itu wesel bayar sampai dengan utang bayar. Tinggal ditotalin aja, dikurang. Next. Nah, perlakuan alternatif atas beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Nah, saat perusahaan membayar beban di muka, perusahaan itu mendebitkan sejumlah yang dibayarkan pada akun beban. Saat perusahaan menerima pembayaran untuk pekerjaan jasa yang dilakukan di kemudian hari,
Nah, perusahaan itu mengkreditkan jumlah yang diterima pada akun pendapatan. Beban dibayar di muka. Perusahaan dapat memilih untuk mendebitkan atau meningkatkan akun beban, bukan akun aset. Nah, perlakuan alternatif ini terlihat lebih nyaman. Jadi, perlengkapan itu adanya di debit. Atau bebannya ada di debit. Lanjut. Pendapatan diterima di muka. Perusahaan dapat mengkreditkan atau meningkatkan akun pendapatan saat mereka menerima kas untuk pekerjaan jasa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Jadi, pendapatan jasanya itu, kasnya itu di debit, pendapatan jasa yang diterima di mukanya itu masih di dalam di kredit. Lanjut. Pendapatan yang masih harus dibayar yaitu pendapatan yang sudah dilaksanakan atau dihimpun tetapi belum diterima tunai atau belum dicatat. Tapi sudah jadi pendapatan, cuma belum menerima kasnya. Contohnya piutang bunga ada di debit, pendapatan bunga ada di kredit. Terus biaya yang masih harus dibayar itu biaya yang sudah terjadi, tapi belum dicatat. Sudah jadi biaya tapi belum dibayar. Contohnya itu biaya gaji adanya di debit, terus utang gaji adanya di kredit. Neraca saldo setelah penyesuaian. Jenis penyesuaian itu ada beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka. Alasan untuk penyesuaian itu, kalau beban dibayar di muka itu beban yang awalnya dicatat sebagai akun beban belum digunakan, jadi asetnya kurang saji, beban lebih saji. Nah, sedangkan pendapatan diterima di muka awalnya dicatat dalam akun pendapatan masih belum selesai dikerjakan, jadi liabilitasnya kurang saji, pendapatannya lebih saji. Lanjut. Kualitas informasi yang bermanfaat. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang berguna bagi investor dan kreditor untuk mengambil keputusan tentang penyediaan modal. Nah, informasi yang berguna harus memiliki dua kualitas dasar, relevasi dan penyajian yang jujur. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, informasi akuntansi relevasi memiliki relevasi jika dapat membuat perbedaan dalam keputusan bisnis. Nah, sedangkan penyajian yang jujur itu berarti informasi secara akurat menggambarkan apa yang benar-benar terjadi. Lanjut. Meningkatkan kualitas. Nah, selain dua kualitas dasar di atas, ada juga sejumlah kualitas peningkatan informasi yang berguna. Satu, dapat dibandingkan. Maksudnya itu ketika perusahaan yang berbeda menggunakan prinsip akuntansi yang sama, nah hasilnya itu harus bisa diperbandingkan antara perusahaan. Terus yang kedua, ada konsistensi. Sebuah perusahaan menggunakan prinsip dan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Jadinya dia lebih konsisten. Terus yang ketiga, ada dapat diverifikasi. Maksudnya itu jika pengamat independen menggunakan metode yang sama memperoleh hasil yang serupa. Terus yang keempat, ada tepat waktu. Harus tersedia bagi para pembuat keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Yang terakhir, ada dapat dipahami. Maksudnya itu informasi harus jelas dan ringkas sehingga pengguna informasi yang cukup tahu dapat menafsirkan dan memahami maknanya. Lanjut. Asumsi-asumsi dalam pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada asumsi unit moneter. Maksudnya itu uang yang dimasukkan dalam di catatan akuntansi. Nah, hal ini itu dibutuhkan bahwa para investor, kreditor, dan manajer seperti kepuasan pelanggan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Terus yang kedua ada asumsi entitas ekonomi. Maksudnya itu menyatakan bahwa aktivitas dari entitas harus dipisahkan dan dibedakan dari aktivitas pemilik. Yang ketiga ada asumsi periode waktu. Maksudnya itu masa bisnis dapat dibagi menjadi periode-periode waktu yang artifisial dalam bahwa laporan yang bermanfaat meliputi periode-periode tersebut dapat disusun untuk perusahaan. Yang terakhir ada asumsi keberlangsungan usaha ekonomi. Maksudnya itu perusahaan akan tetap beroperasi selamanya. Tentu saja banyak perusahaan yang gagal, tapi secara umum beralasan untuk mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Lanjut. Ada prinsip-prinsip dalam laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran itu prinsip yang berkaitan dengan penukaran antara relevasi dan penyajian
yang jujur. Terus yang kedua ada prinsip biaya historis. Maksudnya itu prinsip yang menentukan bahwa perusahaan mencatat aset sesuai dengan biayanya. Yang ketiga ada prinsip nilai wajar. Maksudnya prinsip yang menunjukkan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar. Terus yang keempat ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip yang mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan dan menghitung periode di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Terus yang kelima ada pengakuan beban. Prinsip pengakuan beban. Prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan mengakui biaya pada periode di mana perusahaan melakukan upaya untuk menghasilkan pendapatan. Yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh. Maksudnya prinsip yang mengharuskan perusahaan mengungkapkan semua keadaan dan peristiwa yang akan membuat perbedaan bagi pengguna laporan keuangan. Lanjut. Kendala dalam pelaporan keuangan. Maksudnya ini, kendala biaya ini digunakan untuk mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memberikan informasi terhadap manfaat yang akan diperoleh oleh pengguna laporan keuangan dari informasi yang tersedia. Nah, ini tuh ada soal itu, soal E2.6. Lennon Industri memiliki transaksi berikut. 1. Meminjam 5.000 dari bank dengan menandatangani catatan nota. Yang kedua, membayar 3.900 tunai untuk membeli komputer. Yang ketiga, membeli 650 persediaan pada kredit. Nah, petunjuk yang A, tunjukkan akun apa yang ditingkatkan dan dikurangi di setiap transaksi. Yang B, membuat jurnal setiap transaksi. Nah, yang A itu meminjam 5.000 dari bank dengan menandatangani catatan nota. Jadi, pada aset itu meningkat, pada kewajiban meningkat, dan ekuitas pemegang saham tanpa pengaruh. Yang kedua, membayar tunai 3.900 untuk membeli sebuah komputer. Jadi, asetnya peningkatan dalam satu aset, penurunan pada aset lainnya. Jadi, maksudnya itu asetnya pada kasnya itu menurun, tapi pada perlengkapannya itu naik. Nah, kewajibannya itu tanpa efek, ekuitas pemegang sahamnya juga tanpa pengaruh. Nah, yang ketiga, membeli 650 persediaan secara kredit, asetnya meningkat, kewajibannya meningkat, ekuitas pemegang sahamnya juga tanpa pengaruh. Nah, yang B-nya itu entry journal-nya. Nah, itu satu kan meminjam 5.000 dari bank dengan menandatangani catatan. Jadi debitnya itu kasnya itu 5.000, kreditnya itu wesel bayar 5.000. Terus yang kedua membayar tunai 3.900 untuk membeli sebuah komputer. Debitnya itu perlengkapan komputer 3.900 dan kreditnya itu kasnya 3.900. Yang ketiga membeli 650 persediaan secara kredit. Debitnya itu persediaan 650, kreditnya itu utang usaha 650. Ya, unmute dulu. Iya, lupa. Maaf. Ini ada soal yang kedua, E2.14. Transaksi yang dipilih untuk klik kontur selama bulan pertama dalam bisnis disajikan di bawah ini. Pada tanggal 1 September, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 10.000 dalam bisnis dengan imbalan saham biasa. Pada tanggal 5 membeli peralatan seharga 14.000 dengan membayar 4.000 tunai dan saldo di rekening. Pada tanggal 25 dibayar 3.000 tunai pada saldo yang terutang untuk peralatan. Pada tanggal 30 menyatakan dan membayar dividen seharga 900. Bagian akun link menunjukkan nomor 101 cash, nomor 157 equipment, nomor 201 akun payable, nomor 311 modal saham, dividen biasa, dan nomor 332. Petunjuk A. Jurnal transaksi pada halaman J1 jurnal menghilangkan penjelasan. B. Posting transaksi menggunakan formulir akun standar. Next. Ini jurnal transaksi. Pada tanggal 1,
cash-nya di debit, sedangkan modal sahamnya di kredit. Pada tanggal 5, peralatan di debit, kas di kredit, dan akun hutang di kredit. Sedangkan di tanggal 25, akun hutang di debit dan cash di kredit. Dan terakhir, tanggal 30, laba ditahan di debit dan kas di kredit. Nah, di posting tuh setiap akun tuh dibikin tabel masing-masing. Nah, di cash tuh kan ada di tanggal September tanggal 1, 5, 25, dan tanggal 30. Di peralatan tuh cuma ada di tanggal 5, hutang ada di tanggal 5 dan tanggal 25, modal saham ada di tanggal 5, dan laba ditahan ada di tanggal 30. Haidar. P2.3. Koci Service dibentuk pada 1 Mei 2020. Transaksi berikut terjadi selama bulan pertama, jumlah dalam ribuan transaksi pada 1 Mei. Yang pertama, Rahul Shah menginvestasikan uang tunai 40.000 di perusahaan sebagai pemilik tunggalnya. Yang kedua, mempekerjakan 2 karyawan untuk bekerja di gudang. Mereka masing-masing akan dibayar gaji 3.050 per bulan. Yang ketiga, menandatangani perjanjian sewa 2 tahun di gudang, membayar 24.000 tunai di muka untuk tahun pertama. Yang keempat, memberi furniture dan peralatan seharga 30.000, pembayaran tunai sebesar 10.000 dilakukan segera, sisanya akan dibayar dalam 6 bulan. Nomor 5, membayar 1.800 tunai untuk polis asuransi 1 tahun pada furniture dan peralatan, transaksi selama sisa bulan. Nomor 6, membeli perlengkapan kantor dasar untuk uang tunai 420. Nomor 7, membeli lebih banyak perlengkapan kantor untuk 1.500 pada rekening. Nomor 8, total pendapatan yang diperoleh adalah 20.000 sampai 8.000 tunai dan 12.000 pada rekening. Nomor 9, membayar 400 kepada pemasok untuk piutang yang harus dibayar. Nomor 10, menerima 3.000 dari pelanggan dalam pembayaran piutang. Nomor 11, menerima tagihan utilitas sebesar 380 yang akan dibayarkan bulan depan. Nomor 12, membayar gaji bulanan kedua karyawan dengan total 6.100. Petunjuknya yang A, siapkan entry jurnal untuk merekam setiap peristiwa yang tercantum menghilangkan penjelasan. Yang ke B, posting entry jurnal ke T-account. Yang C, siapkan saldo uji coba per 31 Mei 2020. A, jurnal entry, tanggal 1 Mei 2020, kas masuk ke debit 40.000, modal masuk ke kredit 40.000. Menginvestasikan uang tunai sebagai pemilik tunggal tetapi tidak untuk saham biasa. Selanjutnya tidak diperlukan entry. Debit masuk ke debit 24.000 dan ke kredit 24.000. Pemilik belum bayar gaji karyawan. Sewa dibayar di muka, debit 30.000 dan kasnya ke kredit 10.000. Perabotan dan peralatan kas, hutang usahanya masuk ke kredit 20.000, hutang usaha ke debit 1.800. Asuransi dibayar di muka, kas kredit 1.800. Lanjut ya. Ya. Itu. Tanggal 1 Mei, perlengkapan kantor masuk ke debit 420. Kasnya kredit 420. Selanjutnya perlengkapan kantor masuk ke debit 1.500. Hutang usaha ke kredit 1.500. Kas masuk ke debit 8.000. Piutang masuk ke debit 12.000. Laba masuk ke kredit 20.000. Menerima uang tunai untuk menyediakan layanan melakukan layanan secara akun. Selanjutnya hutang usaha masuk ke debit 3.000, kas masuk ke kredit 3.000. Tanggal 1, beban utilitas masuk ke debit 3.800, utang utilitas masuk ke kredit 3.800. Beban gaji 6.100 masuk ke kredit dan kas masuk ke kredit
6.100 dibayar tunai untuk biaya gaji. Udah ya? Nah, selanjutnya setelah dibuat jurnal tadi, itu kita memposting. Nah, yang pertama kasnya ada 8.280. Selanjutnya beban gajinya ada 6.100. Terus beban utilitasnya ada 380. Peralatan modalnya ada 40.000. Terus peralatannya ada 30.000. Terus piutang usahanya ada 9.000. Pendapatannya ada 20.000. Utilitas utangnya 380, sewa prabayarnya 24.000, terus asuransi dibayar di mukanya 1.800, terus utang usahanya 21.000, sama perlengkapan kantornya 1.920. Lanjut. Nah, terus neraca saldo. Nah, neraca saldo itu lanjutan dari setelah diposting tadi dibuat neraca saldo. Nah, kasnya itu kan 8.280 itu adanya di debit, piutang usahanya 9.000 itu adanya di debit, modalnya 40.000 adanya di kredit, sewa prabayarnya 24.000 adanya di debit, peralatannya 30.000 ada di debit, asuransi dibayar di muka 1.800 ada di debit, beban gaji 6.100 ada di debit, utang usaha 21.100 ada di kredit, beban utilitasnya 380 ada di debit, pendapatannya 20.000 ada di kredit, perlengkapan kantornya 1.920 ada di debit, sama utilitas utangnya ada 380 ada di kredit. Nah, totalnya itu jadi 81.480. Debit kreditnya balance, jadinya transaksi ini udah benar karena sama-sama balance. Sekian Dari kami, kurang lebihnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.